Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Widodo Wuryanto, SIP MSI selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Pujo Sumanto, SEMM selaku mentor. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mengikuti seminar aktualisasi pada pagi hari ini, serta yang berbahagia Saudara Rofika Marta Hamdani Ahli Madya. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segenap nikmat dan juga karunia-Nya, di mana dalam situasi merebaknya virus COVID-19, kita semua senantiasa masih diberikan kemudahan dan juga kesehatan untuk mengikuti seminar aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 tahun 2020 atas nama Saudara Rofika Marta Hamdani Ahli Madya dengan judul laporan aktualisasi yaitu pengelolaan bandwidth internet dengan memblokir YouTube dan sosial media selama jam kerja pelayanan sebagai alternatif solusi untuk menurunkan biaya sewa internet. Baik, Bapak dan Ibu, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, kita nanti akan melaksanakan seminar aktualisasi dan perlu kami sampaikan sebelum seminar pada pagi hari ini dimulai, kami sebelumnya, yaitu saya pribadi, coach dan juga penguji, telah menerima dan mempelajari materi seminar aktualisasi, yaitu berupa laporan aktualisasi dari peserta berikut dengan presentasi yang telah divideokan. Kemudian telah kami terima juga video pernyataan dukungan dari mentor. Sehingga pada saat ini akan dilakukan evaluasi oleh penguji, nanti berupa tanya jawab. Baik, kepada peserta dipersilahkan untuk mempersiapkan diri, dan selanjutnya kepada penguji Bapak Widodo Wuryanto, SIP MSI, monggo Bapak kami mohonkan masukan dan juga sarannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali lagi. Halo, ya, bisa monitor ya? Bisa, ya. Pak. Terima kasih kepada Ibu Mila Anggreni SEME yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga selamat datang juga Pak Pujo Sumanto SEMM selaku mentor dari Mas Rofiko M. Hamdani. Siap. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh coach dan moderator bahwa saya sudah membaca, sudah melihat, sudah mencermati hasil aktualisasi yang disampaikan oleh Saudara Rofiko M. Hamdani. Pada prinsipnya saya sudah mengetahui alurnya, kemudian saya sudah bisa melihat bagaimana proses itu berlangsung. Namun demikian untuk menguatkan pelaksanaan aktualisasi ini, dan kebetulan Pak yang terhormat Pak Pujo Sumanto SEMM juga hadir, kami mohonkan sekali lagi Bapak untuk memberikan pernyataan dan testimoninya atas aktualisasi yang sudah dilakukan oleh Mas Rofiko. Sehingga kami nanti akan melanjutkan untuk beberapa konfirmasi atau pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Mas Rofiko. Waktunya monggo saja, Pak Pujo, kami haturkan secukupnya. Monggo Pak Pujo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Mila Anggraini, juga Bapak Widodo Wuryanto. Saya selaku mentor dan juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada peserta Mas Dani untuk tetap selalu memberikan inovasi dan peningkatan-peningkatan demi kemajuan Dinas DPM BTSP yang saat ini sedang
melaksanakan aktualisasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada Ibu Mila maupun Pak Widodo. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pujo. Langsung saja terkait materi kepada Mas Rofiko M. Handani. Ya. Siap. Sebenarnya dasar awal saudara untuk menulis aktualisasi ini apa? Apakah hanya berdasarkan pertimbangan berkurangnya atau membengkaknya anggaran atau seperti apa? Coba saudara jelaskan. Jadi mohon izin Pak Widodo Wuryanto, SIP MSI, dan Bu Mila Anggraini. Latar belakangnya saya mengambil judul ini pada waktu bulan Agustus. Saya membaca warta promo di media online, yaitu Warta Berita Jawa Timuran, mengatakan bahwa 76 miliar PAD dan retribusi di Lumajang itu tidak mencapai target, hampir 76 miliar. Dari situ ada himbauan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Setelah itu saya mencermati bahwa biaya belanja anggaran DPM PTSP untuk sewa internet itu mencapai 184 juta, yang artinya itu mengambil porsi 8,56% dari total seluruh biaya anggaran belanja langsung. Ini cukup besar, Pak, karena OPD kami itu tipe C, artinya baru 2 tahun menjadi dinas. Sebelumnya adalah kantor pelayanan. Dan ini menjadi concern kami karena pada 1 tahun 2019 itu harga sewa internet itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hampir 58% kurang dari 1 tahun. Artinya hal ini kalau tanpa dikelola dengan profesional, tanpa dikelola dengan baik, ini biaya sewa internet ini akan meningkat tiap tahun. Karena 2020 dari portal berita Lumajang Cup, Pak Bupati Thoriqul Haq sudah mengatakan, mencanangkan bahwa 2020 ini sebagai awal tahun Smart City Lumajang. Tanpa dikelola dengan baik, biaya internet ini akan semakin meningkat. Kalau tidak dikelola, apa-apa yang diakses itu tidak ada hubungan dengan pelayanan publik, itu akan mempengaruhi kecepatan dari aplikasi-aplikasi pemerintah Kabupaten Lumajang. Dari situ saya cermati, saya monitoring dalam 1 bulan, ternyata hampir 40% penggunaan internet itu di luar aplikasi yang digunakan semestinya. Artinya di situ ada sosial media dan YouTube yang memiliki porsi terbesar, bahwa 73% download di DPM PTSP itu adalah 40% diantaranya adalah sosial media. Sebenarnya kita bisa turunkan harga itu kalau kita mengelola apa-apa yang diakses itu dikendalikan. Artinya jam aksesnya yang kita atur. Kita tidak melarang YouTube diakses, tidak. Kita tidak melarang sosial media itu diblok, tidak. Karena kita memberikan beberapa akun, kita identifikasi siapa-siapa aja yang boleh menggunakan YouTube pada saat jam kerja. Termasuk kita. Ya cukup, Mas. Alasannya sudah cukup. Kemudian hambatan yang saudara rasakan dalam pelaksanaan aktualisasi ini seperti apa? Mungkin saudara bisa jelaskan. Baik hambatan secara pribadi saudara maupun dengan lingkup organisasi yang ada di penanaman modal di Lumajang. Pertama, waktu saya sosialisasi, sebelum ada sosialisasi implementasi, saya lakukan kuesioner, Pak. Saya dapatkan data 86% seluruh karyawan menggunakan internet di jam kerja untuk YouTube dan sosial media pernah. Itu saya kuesionerkan. Artinya saya mendapat data dulu awal, saya sosialisasi. Nah, ketika sosialisasi itu ada pro dan kontra dari teman-teman. Semacam istilahnya opo sih kok kudu diblok, opo sih dan sebagainya. Saya dan itu biasa dalam suatu inovasi itu pasti ada pro dan kontra. Dan saya melakukan apa yang saya bisa lakukan sehingga saya memiliki kontribusi, meskipun beberapa teman juga mencibir, menolak, dan beberapa pejabat juga ada istilahnya biasa YouTube-an, mendengarkan musik dan sebagainya, merasa terganggu. Dan hambatannya yang saya rasakan sampai sekarang masih ada seperti itu. Sampai sekarang hanya meminta, Mas, jam kerjanya kan sudah
pulang awal, kenapa enggak YouTube-nya diblok. Akhirnya saya konsultasi dengan pejabat, Pak, jam aksesnya kita turunkan karena kita pulang awal. Solusinya seperti itu, Pak. Baik, yang kemudian yang pengen saya ketahui, jadi dari semuanya ini kan mungkin saudara melakukan ini banyak hambatan, terutama hambatan penolakan dalam tanda kutip. Ya, siap. Tetapi justru bisa dipetik hal yang positif, bahwa memang ketika jam kerja ya para pegawai itu harus stay on di pekerjaan, bukan ke hal-hal yang seperti itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika pegawai juga download sesuatu itu dalam kaitannya dengan pekerjaan, karena sekarang beberapa materi pekerjaan bisa di-download di internet. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah nilai-nilai apa yang saudara dapatkan dari aktualisasi ini dari awal sampai akhir, yang pada akhirnya saudara nanti bisa ceritakan juga kesimpulan akhir dari penurunan penggunaan internet itu seberapa? Ya, silakan. Setiap aktivitas aktualisasi ini ada 7 kegiatan, Pak. Yang mana setiap kegiatannya itu ada nilai-nilai aneka yang terkandung, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Salah satu contohnya adalah pada kegiatan sosialisasi. Ini saya lakukan pertama di apel pagi, di khalayak umum, selain di bidang-bidang, selain memasang pamflet, pengumuman, dan sebagainya via grup WhatsApp. Ketika saya menyampaikan pengumuman di apel pagi, itu yang pertama, dan saya merasakan di situ ada sesuatu yang harus sampaikan adalah benar. Artinya ada nilai kejujuran di situ. Saya tidak mengada-ngada menyampaikan bahwa internet kita sebenarnya seperti ini. Tidak. Nah, dari situ pada kegiatan sosialisasi, saya mendapatkan nilai kejujuran, apa yang saya sampaikan harus benar di hadapan orang banyak. Kemudian dari beberapa kegiatan aktualisasi itu, capaiannya salah satunya adalah menurunnya traffic internet secara umum, Pak. Ini terlihat dari traffic monitoring sosial media yang pada saat jam kerja hampir tidak ada, hampir kecil pada saat jam kerja. Terus yang kedua adalah turunnya biaya sewa internet sebesar 54% per tahun. Itu terlihat dari tagihan laporan billing internet pada bulan Januari 2020, itu kita masih ditagihkan sebesar 15 juta sekian per bulan. Dan pada bulan Maret, alhamdulillah, Maret 2020, tagihan billing internet sudah menurun menjadi 8.265.000 per bulan. Artinya, per tahun yang awalnya di biaya internet itu 180 juta sekian menjadi 99 juta sekian per tahun. Turun 54%. Demikian, terima kasih Pak Widodo. Ya, baik. Ternyata memang dari penerapan saudara bisa menghemat biaya yang dilakukan oleh kantor. Ini merupakan hal yang signifikan dari aktualisasi ini sehingga ikut menghemat anggaran negara. Terima kasih Mas Rofika. Terakhir, rencana ke depan terkait dengan pengelolaan bandwidth ini seperti apa? Baik itu nanti apakah ini masih mau dilanjutkan atau ada treatment-treatment lain selain ini sebagai saudara sebagai peranata komputer di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah untuk proses blocking sistem ini sempat saya diskusikan dengan beberapa kepala bidang di Kominfo, Pak, mengenai pengelolaan bandwidth yang mana nanti secara global di Lumajang akan dikendalikan oleh satu pintu untuk pengelolaan. Nah, saya sampaikan bahwa untuk yang di luar pekerjaan sebaiknya tidak difasilitasi, karena ketika difasilitasi di awal, ini akan seterusnya minta terus, dan OPD-OPD yang lain juga akan minta. Itu sudah saya sampaikan. Terus yang kedua, inovasi ini akan terus saya lakukan, terutama untuk login page, Pak. Teman-teman terganggu dengan adanya login page. Saya sampaikan login page ini sebagai pintu awal, bahwa apa yang jenengan login sudah terdaftar pada sistem kami. Jadi tidak semena-mena orang masuk pakai HP, pakai laptop pribadi, connect internet di kantor kami. Tidak bisa. Itu sebagai pintu awal. Terekam ya, terekam apa dan yang bisa terekam untuk ya. trafficnya, apa yang dilakukan. Ya, betul, dan betul, itu saya sampaikan ke Kominfo, di mana Kominfo belum menerapkan hal ini. Dan saya sudah temui sistem semacam ini di swasta ketika saya di pertambangan.
2012 sudah menerapkan ini. Dan ini signifikan, menurunkan biaya internet itu hampir 54 itu tadi. Terima kasih. Baik, saya kira itu Bu Mila dan Pak Pujo. Waktu saya selesai, waktu kami kembalikan, silakan ditutup Bu Mila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo selaku penguji yang telah memberikan masukan dan juga sarannya. Juga tidak lupa kepada Bapak Pujo Sumanto SEMM. Terima kasih Bapak yang sudah mengikuti seminar aktualisasi dan juga kembali memberikan pernyataan dukungan. Dan untuk Mas Rofika, selamat Mas, akhirnya selesai. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih Ibu. Pak Widodo Wuryanto. Terima kasih Pak Pujo. Terima kasih Bu Mila, sampai ketemu di Jogja. Baik Bapak Ibu, seminar pada pagi hari ini kita cukupkan sekian untuk sesi yang pertama. Terima kasih atas semuanya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.